Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Di video kemarin kita udah bahaskan dari cara lihat tren dan cara lihat SNR yang baik dan benar, tapi lebih tepatnya kita membahaskan tren doang di sana ya. Nah, di sini di video kali ini kita akan coba open posisi dengan menggunakan tren dan sedikit kita open posisi dengan kebiasaan market ataupun open posisi yang berkaitan dengan tren juga, yaitu support resisten mungkin, karena support resistance adalah kasta tertinggi di trading. Kita nggak bisa melupakan dia karena dia adalah yang terbaik untuk dipelajari dan untuk ditahu pertama itu memang support resistance, Pak, nggak ada lain ya. Jadi open posisi mungkin menggunakan sedikit teknik zona dan sedikit open posisi dengan trend saja, dan tidak ada aneh-aneh di sini. Nggak ada open posisi dengan candlestick, itu tidak, kita kurang-kurangi. Kita open posisi murni dengan melihat tren yang baik saja. Oke, thank you very much. Kita mulai dari videonya, let's go. Alright, baiklah, kita udah masuk ke dalam videonya ya. Di sini udah masuk bagian videonya. Ini di bagian ASEAN Composite Index, di market ASEAN Composite Index. Kita akan menjelaskan gimana cara tradingnya dengan tren yang gampang gitu ya. Kita nggak perlu mikir banyak. Ini bisa dibilang termasuk dalam teknik zona yang kemarin sempat kita bahas. Teknik zona kemarin, teknik zona di sebulan yang lalu ataupun lebih. Kita udah lama gak bahas teknik itu, kita bahas aja. Ini teknik zona itu memang paling pengaruhnya itu dengan yang namanya tren ya, itu paling penting. Oke, jadi gini caranya. Ini kalau kayak gini dia udah turun dan dia udah melewati di sini, harusnya kita ini udah dalam keadaan open posisi tadinya. Kita udah dalam keadaan open posisi. Nah, di sini tadi sebenarnya kita open posisi di bagian sini, kita open posisi di sini, langsung kita open posisi tadi. Diselesaikan di sini kita sudah open posisi harusnya. Kenapa seperti itu? Karena si abang ini si kondisi besar ini dia udah melewati dari si zona ini, kayak gitu simpelnya. Oke. Tapi ini dia kan tekniknya bisa dibilang lama ya, ataupun strategi ini bisa dibilang lama, open posisinya lama, gara-gara dia itu open posisinya nggak bisa kita open posisi per 5 menit itu nggak bisa, Pak, karena kan memang harus menunggu banget dari trennya kayak gitu kan. Tapi ini kita ganti-ganti market aja kayak gitu. Ini cara open posisinya, kita open posisi di angka 50.000. Mana tadi? Ini ya, abang ini ya. Oke, kita sudah melakukan open posisi dan sudah profit ya. Kita udah profit di open posisi pertama. Langsung saja saya open posisi tadi. Kita kan ini udah nggak bisa lagi open posisi, Pak, ceritanya. Kita udah nggak bisa lagi open posisi, maksudnya kita nggak bisa open posisi lagi gara-gara memang trennya udah nggak ada momentum lagi kayak gitu. Momentumnya itu udah udah selesai momentumnya, udah sempurna trennya. Aduh, kayak mana jelasinnya? Ini intinya seperti ini. Ini dia sebagai koreksinya yang naik bentar ini. Kemudian dia turun lagi kan? Turun lagi. Di sana dia turun melewati dari si ini. Abang ini nih yang turunkan nih. Gak nampak ya? Coba ya saya zoom sedikit biar nampak. Ini karena di komputer. Saya kalau kadang-kadang melihat video saya itu di komputer dan saya lihat di HP itu kadang-kadang candlestick itu kecil, gak nampak. Jadi saya harus pahami itu. Oke, ini trennya tadi dia kan naik, Pak. Kemudian dia turun, ya kan? Naik lagi nih sebentar nih. Nah, ini dia kan koreksi yang naik bentar ini. Ada saya bilang di video sebelum ini, saya bilang kalau emang Anda belum nonton video sebelum ini boleh nonton supaya lebih paham. Karena ini kita open posisi dengan video kemarin, maksudnya kita udah bahas penjelasan di video kemarin, kita prakteknya sekarang. Jadi open posisi di sini setiap tren itu pasti ada yang namanya koreksi. Itu pasti setiap tren itu pasti ada namanya koreksi. Nah, ini dia koreksinya dan ini dia melanjuti trennya karena memang tren di belakang itu memang tren turun, Pak. Tren belakang itu tren turun, ini dia tren turun kan. Oke. Dia udah sampai ke sini. Dia turunnya. Candlestick merah ini dia menembus dari si bagian ini.
Nah, bagian sih awal permulaan dia koreksi. Awal permulaan dia koreksi, turun dia naik kan. Di sini nih awal permulaannya nih. Nah, turun lagi tembus dari sini. Nah, udah boleh open posisi. Aduh, sulit ya, ribet kali ya penjelasannya. Tapi bisa lah. Oke, di sini kita kenapa nggak open posisi dulu, Pak? Kenapa? Ini misalkan pun nanti ditembus ya. Ini ditembus, misalkan ini ditembus nih. Ya kan? Apakah kita langsung bisa open posisi? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Gara-gara dia itu ada support di sini yang harus dipertimbangkan. Kayak gini kan tulisannya kan. Kayak gitu aja lah ya. Di sini ada support yang harus dipertimbangkan. Coba lihat ini dia supportnya. Ini support yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau kita open posisi nanti, ini dia belum pun kita open posisi dia udah mantul duluan karena di sini dia memang supportnya kan. Ini dia udah terjadi lidi di sini, terjadi lidi di sini. Bentar, terjadi lidi di sini ya. Coba lihat nih. Ini dia udah ada lidinya 1, ada 2, ini pun ada lidinya nih 3 lidinya. Jadi untuk bisa open posisi pun, untuk bisa open posisi di situ harus menunggu dulu dia apakah menembus dari si support. Karena kan kasta tertinggi di trading itu memang ada di support dan resisten, Pak. Jadi misalkan pun ini ditembus, saya tekankan sekali lagi, misalkan ini pun ditembus, ini kita nggak bisa open posisi dulu gara-gara ada support yang harus dipertimbangkan. Kayak gitu. Ini kan memang kelihatannya kan udah naik, udah turun kan. Ini nggak bisa gara-gara ada support, Pak. Oke. Udah saya jelaskan. Kita menunggu momentum ini, kita skip videonya sebentar. Wah, kita bilang skip langsung turun ya. Langsung apa namanya? Langsung nggak jadi lah. Kita lihat. Nah, kan dia udah perhatikan candlestick itu tadi di detik-detik 10 terakhir. Dia itu tadi memang udah terjadi apa namanya? Terjadi turun, tapi dia tertahan di support, Pak. Itu penjelasannya udah saya jelaskan kemarin di open posisi support resisten. Coba lihat video saya yang open posisi support resisten, saya udah lupa video mana, misalkan ada nanti thumbnailnya saya coba pasang, saya edit di atas. Itu penjelasannya seperti ini mungkin. Gimana ya cara gambarnya? Ini dia. Ini supportnya, misalkan ini supportnya. Ini dia ada kotak di sini pasti, yaitu kotak ini dia, garis ini ataupun ini dia. Nah, kan enggak ada angka di sini kan ini ada angka ini ada angka kan. Nah, ini angka ini bisa diambil kesimpulan ini angka price action ataupun angka harga. Misalkan dibilang candlestick ini dia harga kayak ini deh ya. Sekarang itu harga dolar sekarang itu 15.000 kan. Dia kan ada grafik, Pak. Dia 15.000 berapa nanti di sini. 14.500 berarti di sini dia di tengah. Contoh kayak gini, 14.000 ya kan. 14.500, turun dia 14.200, naik dia 14.700, turun dia 14.500, 4.600, naik dia sampai 15.000. Udah naik dia sampai 15.000, kemudian dia turun, Pak. Turun ke harga 14.000. Sama seperti tadi cerita di sini. Ini dengan ini. Ya kan? Turun dia di harga 14.000 di sini. Dia kan udah sempat harga di support. Harga lama bertemu dengan harga lama, dia akan terjadi goyang harganya. Maka dia akan naik kembali kayak gitu. Dan ini open posisi di sini tadi open posisi murni dengan open posisi support dan enggak support doang, support resisten. Oke, murni open posisinya tadi dengan support resisten. Bisa ditandain support resisten itu adalah dengan terjadinya dengan terjadinya banyak pemantulan, maka terjadi support resisten. Ini dia kan, banyak terjadi pemantulan 1, 2, 3, 4, 5 pemantulannya dan dia disupport, langsung open posisi buy saja kayak gitu. Oke, kita skip dulu sebentar supaya enak. Ini nih ada candlestick yang dia menukik sekali, enggak naik sekali dia ke atas, menanjak sekali dia ke atas dan dia mau kejar si sepertinya dia mau kejar si resisten, sepertinya. Oke, ataupun di sini dia resistennya. Bentar, kita pasangkan dulu di sini ataupun di sini dia resistennya ya. Sepertinya dia mau ngejar si resisten, sepertinya. Tapi tadi kita open posisi dengan kita open posisi 1.000. Tadi kita open posisi itu dengan open posisi reversal. Dia di support, kita open posisi buy. Misalkan di sini di resisten, kita open posisi sell.
Kenapa kita open posisi sell di sini? Dia di sini dia fix open posisi sell, fix, nggak ada kendala apapun untuk kita bisa open posisi sell. Oke lah, di sini kita tadi open posisi buy. Ya, alasan open posisi buy tadi gara-gara banyak terjadi rejection di sana. Ini dia rejectionnya, ada 5 rejection ataupun sumbu panjang di bawah. Ingat, sumbu panjang di bawah itu artinya sumbu di bawah adalah sumbu buy. Sumbu sudah mulai memanjang di bawah 3 minimal, sudah memberi informasi bahwasanya harganya akan naik karena sumbu di bawah itu memang sumbu buy, Pak. Sumbu rejection buy. Pertama dia udah diturunkan, kemudian dinaikkan kembali maka jadi sumbu, maka yang tukang naikkan itu adalah dari pihak buy. Makanya dia namanya sumbu di bawah itu sumbu buy, oke? Jadi ini dia udah terjadi rejection di sana, ini makanya valid dia untuk open posisi open posisi buy di sana gara-gara banyak rejection. Di sini open posisi di sini open posisi sell gara-gara ini nggak tahu ya. Ini kebiasaan ASEAN Composite Index. Saya itu udah hafal Asia Composite Index itu apa karena memang kebanyakan trader di Indonesia itu yang menggunakan all in trade itu tradingnya itu di ASEAN Composite Index, Asia Composite Index. Saya selalu bilang ASEAN ya. Asia Composite Index memang sering kita menggunakan Asia Composite Index. Saking seringnya saya bisa hafal, Pak, dari kebiasaan market Asia Composite Index. Dan saya bisa hafal juga market crypto index di Binomo. Saya juga bisa hafal dari market USD kebiasaannya, tapi bukan forex tapi binary. Dalam artian open posisi 1 menit saya bisa hafal bentuknya dan saya bisa hafal Asia Composite Index. Saya juga lagi-lagi hafal kebiasaan market ya yang saya hafal ya, bukan candlenya, kebiasaan market. Saya juga lagi hafal Euro Composite Index. Itu lagi saya biasakan di Euro Composite Index. Itulah, ini dia namanya kebiasaan dari Asia Composite Index yang dia itu dia resisten dan dia candlestick-nya itu besar, Pak. Candlestick di Asia Composite Index, candlestick di resisten ataupun menuju ke resisten, dia itu besar, Pak. Candlestick-nya ini dia ya, candlestick besar kan. Dia candlestick besarnya dia ada resisten. Itu fix, dia balikin arah. Open posisi sell itu jaminan itu. Bagus sekali itu. Itu riset dari, bukan research itu, Pak. Gara-gara kita udah sering trading aja. Nggak ada dibilang sama orang, ini riset saya, bacot itu kan udah sering aja dia lihat kayak gitu loh. Ini contohnya ya, ini dia nih, ini kan ada support, Pak, sampai sini deh. Ini dia candlestick besar, candlestick yang full power, kalau kata saya itu full power, bukan just no limit, tidak, tapi full power yang dia itu kebesaran candlesticknya. Itu di saat dia nyentuh ke support atau resisten, dia itu akan terjadi pemantulan. Itu open posisi 1 menit aja. Oke, jangan terlalu banyak ngoceh. Kita udah rekaman itu udah 12 menit ya. Kita harus open posisi 2 kali lagi. Gimana kalau kita ganti market? Nah, ini saya nggak tahu lagi ya. Coba ya. Ini mungkin saya udah jarang-jarang trade-nya itu di Euro USD ataupun ada pembaruan, saya nggak tahu itu. Coba misalkan ada yang tahu, berikan saya informasi. Apakah di market Euro USD itu tutupnya jam berapa? Bukanya jam berapa? Sekarang itu masih jam 3:30 pagi. Tapi udah tutup. Kemarin setahu saya itu jam 5 ataupun jam 4 tutupnya. Tapi sekarang udah tutup jam 3 tadi tutup, nggak salah. Kenapa ya? Jam 2 loh sekarang dia tutup. Jam 2 dia tutup sekarang. Ini dia Rabu jam 2. Jam 2 sekarang dia udah tutup sampai jam 10 pagi. Wow, keren sekali. Kenapa seperti itu? Dikurangin umurnya. Euro Composite Index, presentasi 90%. Presentasi 90%. Kita harus lihat dulu market ini. Ini marketnya overall dalam keadaan bagus dan dia itu tidak ada menye-menye. Menye-menye. Dia itu tidak ada tidak ada yang aneh di sini, tidak. Ini terjadi dia di area resisten yang tadi saya bilang dia itu bisa open posisi sell 1 menit. Nah, di sini kita harus menunggu nanti ke depannya dia menunggu ini naik, misalkan pun dia naik ya. Misalkan dia pun dia naik ini melewati dari sini baru kita bisa open posisi sell di sini. Nah, oke. Jadi ini market ini udah kita masukkan ke oven, kita tunggu waktunya baru kita ambil dan kita makan. Ini dia market yang dimasukkan ke oven tadi, yang kita tunggu dia matang baru selesai. Tapi di sini dia ternyata kita telat sekitar 2 menit tadi melihatnya dan ternyata dia tembus, Pak, dari si tadi kan kita yang kita masukkan ke open di sini kan,
yang dia mengharapkan dia naik dulu baru kita open posisi. Ternyata dia itu langsung turun melewati dari si support ya, melewati dari support, dan dia itu bertemu dengan si support satu lagi. Oke, bertemu dengan support di bawah tapi belum terlalu menyentuhnya. Di sini kita harus menunggu lagi karena dia udah terjadi pembalikan arah, Pak. Wow, semuanya di market Asia itu turun. What happened? Why? Terjadi bullish engulfing, dia itu nggak ada support di mana-mana, nggak ada support, nggak ada. Oh ada, di sini ada supportnya ini. Oke. Tapi support kayak ini, bentar. Ya, ini dia support. Nggak nampak tadi saya supportnya. Tapi semoga dia turun lagi. Oke, dia belum nyentuh banget sih ke supportnya, Pak. Karena supportnya kan memang di bawah lagi, harusnya di sini dia supportnya. Karena kan sumbu ini dia masih di sumbu. Oke, kita menunggu ini, tapi feeling saya, ini feeling ya, ini feeling. Saya belum tahu pasti. Ini feeling, ini memang dia turun menyentuh ke support. Tapi saya nggak berani open posisi. Kita coba open posisi selesai dari candlestick ini. Nah, ini dia nih, ada USD CHF OTC. Oke, kita open posisi di sini. Di area support kita open posisi karena kasta tertinggi itu memang ada di support, tapi kita harus open posisi di zona sekali lagi ya. Ini di USD CHF OTC. Tapi ini termasuk dalam kategori market yang bisa ditradingkan. Kenapa? Karena ini memang trennya sedang naik ya, trennya sedang naik. Ini support terakhirnya. Saya bilang kemarin kalau tren yang supportnya ditembus dengan kasar, ini dia ditembusnya, penembusannya dengan kasar, itu dia pasti basi, nggak akan lanjuti lagi. Kecuali di time frame besarnya lanjuti, itu beda. Apakah news di sini, Pak? Coba ya kita compare sekali ya. Ini saya pengen aja compare ini ya. Apaan sih market nggak jelas. Oke, batal compare kita. Oh, memang ternyata bener, Pak. Feeling saya itu memang tadi turun, tapi menurut materi itu nggak boleh dia turun. Oke, ini kita tunggu untuk open posisi di zona. Nah, out USD OTC. Berarti memang kita sekarang itu udah dilarang untuk kita trade itu di malam jam 3 ke atas berarti ya. Memang marketnya OTC, Pak. Bangsat kali. Gak ada ini. Ini kita harus tunggu lain. Berarti ini dibintangkan out USD OTC. Asia Composite Index, dan ini udah boleh dia untuk menyentuh dari si support. Udah boleh. Udah terkonfirmasi, dan kita sekarang open posisi sell. Ini udah boleh untuk dia turun ya, di sini dia udah boleh untuk turun di sini. Karena dia di sini turun, dia udah naik dan dia udah menciptakan candlestick pelemahan sell. Kenapa dia ciptakan candlestick pelemahan sell? Dan saya tahu itu candlestick pelemahan sell gara-gara udah terkonfirmasi. Dia itu sudah terkonfirmasi sama candlestick sell. Yang candlestick sell itu bisa dibilang candlestick sell ini dia apa ya, udah setuju bahwasanya dia candlestick di belakang terjadi pelemahan gara-gara sebenarnya kayak gini, logikanya kayak gini. Ini kan ada dua kubu antara pihak buy dan pihak sell, ya kan? Pihak buy-nya besar dan mengecil, terus dilawan langsung oleh si sell, terjadi candlestick merah, Pak, ya kan? Jadi candlestick merah ini, dan itu saya bilang ataupun semua mungkin YouTuber sepakat bahwasanya itu namanya pelemahan sell. Tapi itu memang benar udah terkonfirmasi kayak gitu. Dan dari segi trade-nya pun memang setuju dia terjadi pelemahan sell. Tapi di sini dibales lagi sepertinya. Kita harus kompensasi sekali aja kita kompensasi. Oke. Wah, kita kompensasi 30 detik. Di detik 30 kita pun posisi mengharapkan dia profitnya di
tik selesai ini. Gara-gara kita jelaskan tadi kita nggak sempat untuk kompensasi ini, tapi semoga profit. Dan kita boleh open posisi sekali lagi di sini. Oh, ya. Kita boleh melakukan open posisi sekali lagi di sini, boleh. Kita open posisi di angka semula, open posisi di angka 50.000 aja, kita open posisi 1 menit. Oke, kita open posisi sell sekali lagi, kita open posisi sell 1 menit yang tadi udah kita kompenkan. Ini kita open posisi sekali lagi, kita open posisi sell, dan memang bagus open posisi sellnya, memang bener dia trennya itu memang turun. Ini nanti akan terjadi downtrend yang kuat. Nanti misalkan ada sempat saya record, saya coba record, saya kasih nampak kalau trennya memang nanti turun. Turunlah. Oke, kita menunggu mungkin, ataupun saya closing dulu dari videonya. Nanti kalau ada saya akan kasih nampak, misalkan ada terjadi sekitar 10 menit lagi ataupun 15 menit lagi, saya akan kasih nampak kalau ini dia memang trennya turun. Oke, saya fotokan dulu sekali. Oke, mungkin kayak gitu aja dari video kali ini. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga dari channel saya, supaya lebih semangat dalam membuat video seperti ini, ataupun bisa request video apa yang kalian mau. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.